Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel YouTube Reki Afrialdi. Ini kita akan coba berbagi informasi nih kepada pemirsa sekalian. Kita punya stabilizer atau APR yang sedang bermasalah nih. Ya, arus tidak stabil atau tegangannya juga tidak stabil nih. Kita lihat di sini ada masalah di tegangan. Pada saat dibebani AC atau kulkas, ini tegangannya seharusnya 220 volt, dia bergerak di antara 100 sampai 150 jarum penunjuknya ini. Tapi sebelumnya kita akan coba membahas bagaimana prinsip kerja dari sebuah stabilizer ini, atau orang awam bilang APR. APR itu kepanjangannya Automatic Voltage Regulator, yang merek Saku model SPC 3000 volt ampere, atau disebut juga 3000 watt ya. Kalau orang bilang beli stapol yang berdaya berapa? Ada 3000, ada yang 5000, ada 10000. Nah, kali ini kita punya yang 3000 volt ampere. Kemudian kita coba nih berbagi informasi sebenarnya prinsip kerjanya bagaimana ya. Ini adalah display tampilan dari tegangan ya, tegangan keluaran output voltage ya. Kemudian di sini ada input current, arus. Current itu arus ya, arus yang masuk. Jadi arus yang masuk berapa ampere nanti nampak di sini. Tergantung dari daya dari PLN kita, sumber listrik kita. Jika yang di rumah kita ada daya yang 900 ya, atau yang 1300 atau yang 2000, nah, itu tergantung ya. Tergantung dari daya PLN tersebut nanti akan menunjukkan dipengaruhi berapa arus yang kita gunakan di rumah. Jadi di sini nanti nampak arus yang kita gunakan atau arus yang masuk. Tapi sebelumnya nih kita coba lihat di sini ada lampu indikator ya, lampu indikator power. Kemudian ada upper tegangan, kemudian ada under tegangan. Ketika dia tegangan lebih dari 220 volt ya, upper V ini lampunya indikator merahnya akan hidup. Ya, kemudian biasanya kalau upper tegangannya maka akan distabilkan tetap berada di 220. Kemudian kalau dia lampu indikator under volt ya, ini juga menyala, berarti di sini distabilkan juga. Jika dia masih sanggup, biasanya ringnya itu dari 180 sampai 250 distabilkan menjadi 220 volt. Ini masih sanggup dia. Nah, di sini ada MCB ya, power switch-nya menggunakan MCB. Ini kalau pertama kali nanti kita nyalakan harus dinaikkan. Seperti ini dia. Nah, jadi prinsip kerjanya arus yang masuk. Ini kebetulan panel belakangnya ya. Kita lihat. Nah, di sini ada input, ada L, ada N. L line, N netralnya, berarti di sini nanti kita pasang api pasanya, di sini netralnya atau nolnya. Ini sebagai input yang berasal dari PLN. Nah, kemudian ini RD bisa dihubungkan ke tanah. Kemudian yang ini outputnya nanti yang akan kita pasang ke instalasi rumah kita. Jadi L itu pasanya line, kemudian N itu netralnya. Nah, di sini ditulis outputnya 220 volt. Ya, sudah stabil keluar dari sini. Dua kabel ini dengan tegangan 220 volt. Kita lihat di sini. Ya, kebetulan ini kita sudah buka nih. Permasalahannya tadinya stapol ini ya tidak stabil. Kita coba bongkar nih. Nanti jadi masalah barang elektronik kita di rumah kalau stapolnya juga rusak. Padahal stapol ini mengamankan tegangan.
Ada suara berisik berapi, ya, terbakar, bau hangus. Tadi kita coba turunkan ini stapol yang berada di atas tembok rumah, ya, bagian dalam. Kita coba turunkan tadi, dan ini sudah kita buka. Apa dalamnya, ya, kita coba lihat. Nah, ini ada sebuah gulungan sepul, ya. Ternyata ini ada pakai modul juga, ya, modul digital. Jadi otomatis tegangan akan distabilkan. Kemudian dari sisi depan ini ada ini alat ukur tadi, voltmeter. Ini ada alat ukur amperemeter. Kalau dari depan seperti ini dia. Ini voltmeter, ini amperemeternya. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi MCB, ya, MCB. Nah, kemudian kita perhatikan di sini bagaimana sih prinsip kerjanya. Nah, kita lihat ternyata dari arus PLN input yang ini, ya, apabila tidak stabil maka akan dideteksi oleh modul digitalnya, otomatis menyetabilkan, memerintahkan nanti di sini akan ada pergerakan, ya, pergerakan untuk menambah tegangan dengan menggunakan lilitan kawat ini, sepul, ya. Jadi ibaratnya terjadi step up, penaik tegangan, ya. Tegangannya ditambah dengan menggunakan sepul ini. Nah, ini bisa bergerak nih otomatis. Nah, nanti bergerak ini, ya, digerakkan oleh sebuah dinamo yang diatur melalui modul ini. Jadi arus masuk dideteksi kurang stabil, maka ini akan bergerak, ya. Ini dia menyetabilkan secara manual masih. Ya, kalau merek lain mungkin ada yang digital, tidak bising. Ini memang kalau ketika turun naik arus ini agak berisik ini. Bunyi dia. Nah, seperti itu bunyinya. Nah, seperti itu karena ini yang bergerak. Ya, ini yang bergerak menyesuaikan tegangan agar tetap di 220 volt. Ketika over lebih dari 220 volt, maka ini cepat menurunkan, ya, berfungsi sebagai penurun tegangan. Kalau dia kurang, ini berfungsi, ya, sepul ini berfungsi menaikkan tegangan jika turun. Jika dia naik, maka berfungsi sebagai penurun tegangan. Nah, kita lihat karena tadi ada kendala tidak stabil, ada percikan api, kita langsung lihat fisiknya saja langsung. Ya, di sini ada seperti terbakar, ya. Nah, ini dia. Ada relay. Nah, ini sebuah relay yang ketika arus itu masih sanggup dia menyetabilkan, ya, maka relay ini bekerja. Ya, bekerja memutus dan menghubungkan tegangan itu dari input ke output. Jadi ketika stabil, dia akan menghubungkan ke rangkaian atau jaringan listrik di rumah kita. Jadi sudah stabil keluarnya dari sini. Nah, ini tadi timbul percikan api. Ya, percikan api timbul. Kita coba lihat. Nah, ternyata di sini ada mungkin kendalanya longgar ini. Jadi longgar, terjadi percikan api, beban besar, arus yang harus keluar itu yang kita gunakan besar, maka ini timbul panas. Timbul panas, percikannya mengakibatkan ini hangus. Nah, ini tinggal sebaiknya kita ganti nih. Ini sebaiknya kita ganti relaynya, ya, agar stapol ini bisa bekerja normal kembali, ya. Ini kita coba dulu. Kita coba dulu tadi, ya, untuk mengatasinya kita gosok dengan kertas pasir, ya. Kita gosok dengan kertas pasir.
besar. Menggunakan kertas pasir ya. Ini kita gosok karena di sini ada timbul gosong atau hitam yang bisa menyebabkan arus listrik terhambat untuk menyalurkan arusnya. Nah, ini juga sudah kita kikis tadi. Jadi sementara ini bisa dipakai juga, tetapi sebaiknya diganti ya, sebaiknya diganti. Ya, ini untuk sementara saja. Tadi kita sudah bersihkan. Kita bersihkan hitam-hitamnya ya, kerak-keraknya hasil dari percikan api dari sini ya. Jadi arus listrik tadi yang tadinya 220 volt harusnya dikeluarkan karena ini ya, karena ini dia berapi, terjadi percikan api disebabkan karena longgar ya. Ini ada penjepit ya, penjepitnya ini sudah tidak rapat lagi. Mungkin dia terjadi percikan api yang menyebabkan stapol ini ya, stapol ini tidak bekerja normal di angka 220 volt. Nah, biasanya itu yang rusak. Kalau percikan api itu memang biasanya di relay ini yang kebanyakan rusak, yang harus kita ganti. Nah, kemudian ada juga ya penyebab lain. Ini salah satunya yang sering rusak itu nih. Ini ada karbon ya, karbon ini yang menghubungkan kabel yang di atas ke 10 lilitan kawat tembaga ini ya. Ini karbon, biasanya karbon ini yang habis jadi tidak connect ya. Kemudian ada relay ini ya, yang biasanya tapi jarang juga sih ini rusak ya. Relay ini bisa penyebab juga ya. Kemudian ada MCB ini juga yang biasanya sering terjadi kerusakan ya. Biasanya ada kendala yang agak sulit perbaikannya, biasanya di daerah modul ini ya. Daerah modul ini di bagian belakang ada IC digital ya, yang agak sulit nanti jika modul ini yang rusak. Kalau sudah modul ini yang rusak, sebaiknya ganti modul, tapi agak susah mencari spare part yang bagian ini jika ada kerusakan ya. Nah, semoga membantu bagi pemirsa sekalian yang mempunyai stabilizer atau APR di rumah yang mirip dengan ini ya. Mana tahu bisa memperbaikinya nanti tanpa bantuan teknisi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment video ini agar bisa mendapatkan informasi lanjutan dari channel YouTube kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.